para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bapeda, Kepala Dinas PU Provinsi, serta para hadirin dan undangan pada acara konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul melalui media telekonferensi ini. Untuk mengikuti acara konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam era pandemi COVID seperti ini, dan kami harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara konsultasi regional ini rutin kita lakukan setiap tahun. Hal ini sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sebagai diamanahkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru saja menyelenggarakan rapat koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR ya, atau yang kita sebut dengan Rakor Bangwil. Hal ini merupakan wadah koordinasi pengembangan wilayah prioritas bidang PUPR tahun 2022 di tingkat pusat, yang nantinya akan menjadi rujukan arahan kebijakan program dalam pelaksanaan konsultasi regional ini. Kita menindaklanjuti hasil Rakor Bangwil ke dalam agenda pembangunan prioritas nasional sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Salah satunya untuk memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda pembangunan prioritas nasional ini akan sangat terkait dengan peran pemerintah daerah sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024. Agenda pembangunan infrastruktur permukiman adalah untuk mewujudkan permukiman yang cerdas atau smart living. Adapun kegiatan bidang cipta karya ke depan akan diprioritaskan pada sektor air minum dan sanitasi, ya, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat penugasan lainnya. Dalam mewujudkan permukiman cerdas atau smart living pada tahun 2020-2024, kita harus bersama-sama mensinergikan dan juga mengeterpadukan program pembangunan bidang cipta karya guna meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman untuk memecahkan permasalahan-permasalahan infrastruktur, antara lain adanya kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman, kurang maksimalnya tata kelola aset infrastruktur permukiman yang sudah terbangun, juga lemahnya informasi, data capaian pelayanan infrastruktur bidang cipta karya dari daerah, dan juga belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Juga belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mengantisipasi keterbatasan pendanaan. Bapak Ibu, hadirin peserta acara konsultasi regional yang kami banggakan. Sesuai
Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, target kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode 2020-2024, yaitu peningkatan akses air minum layak menjadi 100%, peningkatan air aman ini menjadi 15%. Peningkatan akses air minum perpipaan kita harus meningkatkan sampai sebesar 10 juta sambungan rumah, kemudian juga peningkatan kualitas akses sanitasi menjadi 90% layak, dan sanitasi menjadi 15% aman. Juga penanganan 10.000 hektar penanganan kawasan kumuh. Peningkatan pengelolaan persampahan perkotaan menjadi 100% melalui 80% penanganan sampah dan juga 20% pengurangannya. Kemudian pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, olahraga, serta pasar sejumlah 5.555 unit. Upaya pencapaian target pembangunan tersebut memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sesuai pembagian kewenangannya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur permukiman, bagaimana kita semuanya memastikan orientasi kita tidak hanya untuk mendapatkan hasil yang berkualitas saja, namun juga memastikan agar penyelenggaraannya itu memenuhi aspek-aspek akuntabilitas governance-nya. Maka kami berharap hal tersebut dapat kita mulai dari proses perencanaan yang akan dilaksanakan melalui konsultasi regional ini. Dalam rangka penyusunan program di bidang Cipta Karya tahun 2022, perlu kami sampaikan bahwa prioritas utama kami adalah pada sektor air minum dan sanitasi, serta untuk penanganan permukiman kumuh perkotaan. Adapun kriteria program sesuai acuan dan penyiapan usulannya. Sektor air minum. Melalui pembangunan baru sistem penyediaan air minum, baik melalui pembangunan SPAM kota maupun SPAM regional. Usulan kegiatan pembangunan untuk SPAM air minum ini perlu memperhatikan ya kriteria-kriteria antara lain yaitu adalah kapasitas fiskal kabupaten kota yang rendah, kemudian juga idle capacity dari sistem penyediaan air minum di tingkat kabupaten kota yang tidak melebihi 50% dari kapasitas yang terpasang, dan juga kabupaten kota pengusul itu tidak memiliki sistem penyediaan air minum melalui bantuan APBN yang belum dimanfaatkan. Dan satu lagi, lokasi yang diusulkan ini juga merupakan daerah yang belum mendapatkan layanan sistem penyediaan air minum. Kemudian selanjutnya dalam rangka untuk peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum. Untuk peningkatan kapasitas ini kita fokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada daerah yang sudah mendapatkan layanan sistem penyediaan air minum. Usulan kegiatan kapasitas sistem penyediaan air minum ini perlu memperhatikan beberapa kriteria. Antara lain, satu adalah kapasitas fiskal juga kabupaten kota yang rendah, kemudian juga idle capacity dari sistem penyediaan air minum di tingkat kabupaten dan kota yang tidak melebihi 50% dari kapasitas terpasang. Serta kabupaten kota pengusul itu tidak memiliki sistem penyediaan air minum yang tidak berfungsi, dan di sini lokasinya yang diusulkan ini tidak termasuk di dalam wilayah pengembangan SPAM yang terbangun. Selanjutnya adalah perluasan sistem penyediaan air minum.
Ini difokuskan pada upaya fungsionalisasi dari sistem penyediaan air minum dan juga pemanfaatan dari idle capacity. Usulan kegiatan perluasan sistem penyediaan air minum ini perlu memperhatikan kriteria-kriteria, antara lain yaitu kapasitas fiskal dari kabupaten kota yang rendah, serta idle capacity ya, yang tingginya maksimal lebih dari 30% dari kapasitas terpasang ya, dan atau lebih dari 150 liter per detik. Juga ada spam yang tidak berfungsi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini untuk sektor sanitasi, yaitu pertama adalah untuk peningkatan akses sanitasi aman. Bisa kita lakukan melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik ya, di kawasan rawan sanitasi perkotaan. Dan juga untuk pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT di kabupaten kota yang belum memiliki IPLT. Usulan kegiatan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik ya, itu perlu memperhatikan kriteria, antara lain yaitu bahwa kapasitas fiskal kabupaten kota ini minimal sedang ya. Kemudian utilisasi dari instalasi pengolahan limbah domestik ini terbangun lebih dari 70% ya, serta diutamakan untuk kawasan permukiman perkotaan yang kepadatannya lebih dari 150 jiwa per hektar. Sedangkan untuk usulan kegiatan pembangunan IPLT ini perlu memperhatikan beberapa kriteria ya, antara lain prioritas bagi kabupaten kota dengan kapasitas fiskal yang rendah dan daerah tersebut belum memiliki IPLT atau utilisasi IPLT yang terbangun itu lebih dari 70%, serta terdapat minimal 2.000 tangki septik di wilayah pelayanannya. Untuk sanitasi selanjutnya yaitu adalah untuk penanganan sampah perkotaan. Sampah perkotaan ini dibangun melalui pembangunan tempat pembuangan akhir sampah atau yang sering kita sebut dengan TPA. Juga ada tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST ya. Serta juga ada pengembangan sampah yang nantinya akan dijadikan menjadi energi terbarukan. Usulan kegiatan pembangunan TPA ini perlu memperhatikan beberapa kriteria, antara lain kabupaten kota ini juga belum memiliki TPA atau TPA yang sudah terbangun itu sudah melampaui usia desainnya. Dan selanjutnya itu diprioritaskan bagi kabupaten kota yang memiliki kapasitas fiskalnya yang rendah. Usulan kegiatan pembangunan TPST itu juga perlu memperhatikan kriteria, antara lain pertama yaitu kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk lebih atau hampir ya 150 jiwa per hektar. Kemudian kapasitas fiskal dari kabupaten kota itu minimum sedang. Selanjutnya untuk kegiatan pembangunan waste to energy. Kabupaten kota juga harus memperhatikan antara lain kabupaten kota tersebut memiliki timbulan sampah yang lebih dari 120 ton per hari. Kemudian kabupaten kota itu juga ada pemanfaat dari RDF, misalnya pabrik, semen, ya, PLTU, ya, kabupaten kota tersebut sudah ada pemisah fungsi operator dan juga regulatornya. Tentunya kita harus melihat kapasitas fiskal dari kabupaten kota tersebut itu tinggi atau sangat tinggi. Dan yang terakhir, untuk sanitasi itu juga ada yang terkait dengan penanganan drainase lingkungan permukiman. Usulan kegiatan ini mohon harus memperhatikan kriteria, antara lain
Pertama, diprioritaskan bagi kabupaten kota dengan kapasitas fiskal yang rendah. Kemudian yang kedua, adanya genangan yang tingginya lebih dari 30 cm dan genangan tersebut selama 2 jam. Dan kami mohon nanti untuk kabupaten kota yang memiliki drainase ini kita utamakan dengan konsep ekodrain. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas kawasan kumuh. Ini juga merupakan prioritas dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kriterianya usulan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh antara lain. Pertama, lokasi tersebut itu masuk di dalam SK yang telah ditetapkan oleh Bupati ataupun juga Wali Kota yang berada pada kawasan strategis kabupaten kota. Dan kemudian juga harus sesuai dengan peruntukan tata ruangnya di dalam RT RW maupun RDTR-nya. Selanjutnya adalah sektor penataan bangunan dan lingkungan. Yang pertama adalah untuk pengembangan penataan bangunan kawasan destinasi wisata. Ya. Nah, kriterianya ini adalah mengacu kepada PP 50 tahun 2011 ya, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2020-2025. Kemudian juga pengembangan penataan kawasan cagar budaya serta permukiman tradisional yang dapat dilakukan pada bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangannya, serta juga kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya. Selanjutnya, untuk pengembangan penataan bangunan dan kawasan sistem perkotaan nasional yang dapat dilakukan untuk mendukung infrastruktur sarana prasarana publik ya sesuai standar pelayanan perkotaan mengacu pada Permendagri nomor 57 tahun 2010 pada bidang penataan bangunan dan lingkungan. Adapun kriteria lokasi ya ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pemerintah daerah dalam mengajukan usulan kegiatan ini, bidang cipta karya itu perlu menyiapkan readiness criteria ya, berupa pertama adalah ketersediaan lahan, kemudian juga kesiapan dokumen perencanaan, serta kesanggupan pemerintah daerah dalam menerima serta memelihara aset. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendapatkan tugas untuk melakukan pembangunan pada rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, ya, juga olahraga serta pasar. Pada sektor pendidikan ini kita fokuskan untuk rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah, madrasah, dan sekolah keagamaan lainnya. Ini diperuntukkan untuk yang berstatus negeri dan semuanya dalam kondisi yang rusak berat. Bagi perguruan tinggi negeri, vokasi, dan juga perguruan tinggi keagamaan yang berstatus konstruksi dalam pekerjaan atau KDP, dan juga pembangunan gedung baru atas permintaan dari perguruan tinggi ya, dan juga perguruan tinggi keagamaan tersebut. Kemudian untuk pasar, ya, pasar ini kami prioritaskan pada skala regional atau nasional di luar pasar yang kelas A, B, C, dan D yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk menunjang perekonomian nasional. Dan ada juga kebutuhan mendasar dari pemerintah daerah serta kesediaan pemerintah daerah di dalam pengelolaannya. Kemudian juga untuk sektor olahraga. Sektor olahraga ini berupa pembangunan sarana atau venue olahraga yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional atau internasional. Dan pembangunan ini tentunya juga harus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya. Jadi tidak bisa langsung ya. Misalnya untuk penanganan sekolah, madrasah,
ya, dan sekolah keagamaan lainnya ini melalui koordinasi dan juga konsolidasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Untuk penanganan perguruan tinggi negeri atau vokasi, juga perguruan tinggi keagamaan Islam ya yang negeri, ini usulannya atau juga harus ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Khusus untuk penanganan prasarana olahraga, ini juga perlu ada koordinasi serta konsolidasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya. Dan untuk yang pasar, ya pasar ada beberapa pasar, ini juga mohon ada usulan dan juga kami membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Selain hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, Direktorat Jenderal Cipta Karya itu juga melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat ya, yang kita kemas di dalam program Padat Karya. Pelaksanaan dari program Padat Karya ini menjadi prioritas dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pada kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi bersama-sama di seluruh dunia. Ya. Adapun pengusulan program Padat Karya ini diatur dengan mekanisme tersendiri, yaitu dengan mekanisme peminatan dari pemerintah daerah, sehingga kami harapkan pemerintah daerah ini dapat berkontribusi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengingatkan bahwa sebagian besar infrastruktur yang dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya menggunakan mekanisme anggaran bantuan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat, dan pada umumnya berada di atas lahan milik pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal ini, agar setiap infrastruktur yang telah dibangun dapat langsung dimanfaatkan, kami berharap kepada seluruh pemerintah daerah dapat segera mengelola infrastruktur tersebut setelah dilakukan serah terima atau hibah aset barang milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami menitipkan pesan kepada seluruh pemerintah daerah bersama jajarannya, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah agar dapat menyiapkan seluruh persyaratan readiness kriteria sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan kewenangan yang ada di dalam peraturan perundangan. Kepatuhan dalam menyiapkan readiness kriteria ini adalah langkah awal untuk memastikan pembangunan sesuai dengan target yang telah kita tetapkan. Selain itu, prinsip spending less, spending well, dan juga spending wisely juga harus kita pegang bersama-sama. Ya. Akhir kata, semoga ikhtiar kita dalam penyusunan program ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Santi.